Perkenalkan, nama saya Nola Safitri. Kenalkan, nama saya Wiranti Nugrandini. Kenalkan, nama saya Irfan Zulkarnain Anas. Saya Zahra Dihan Fadila. Saya Muhammad Hafiz. Perkenalkan, nama saya Hafsah Umi Latifah. Perkenalkan, nama saya Nur Maulidia. Saya Stefania Alif Pramudia. Nama saya Muhammad Riza Zaidi. Kami di sini akan menjelaskan tentang aktualisasi Pancasila dalam aspek hukum dan HAM. Aktualisasi terhadap keberadaan nilai-nilai Pancasila. Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi Pancasila dalam aspek hukum. 1. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ketetapan MRS nomor 20/MRS tahun 1966 tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mengatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum. Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Bentuk-bentuk perundangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang tahun 1945 ialah sebagai berikut. Yang pertama, UUD tahun 1945, yang kedua, ketetapan MPR, ketiga, UU, yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima keputusan pemerintah, dan yang keenam adalah peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, dan lain-lain. Yang kedua ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan ini terdapat 4 pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama menyatakan bahwa negara persatuan adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pada pokok pikiran ini identik dengan sila ketiga dalam Pancasila. Pokok pikiran yang kedua menyatakan bahwa negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada pokok pikiran yang ini identik dengan sila kelima dalam Pancasila. Pokok pikiran yang ketiga menegaskan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Negara Indonesia berdaulat rakyat mempunyai sistem pemerintahan demokrasi yang disebut demokrasi Pancasila. Ini merupakan perwujudan sila keempat dalam Pancasila. Pokok pikiran yang keempat menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara Indonesia bukan negara ateis, bukan juga negara teokrasi. Negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaan semua agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini merupakan perwujudan dari sila ke-1 dan ke-2 dalam Pancasila. Aktualisasi Pancasila dalam aspek HAM. Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Sebagaimana hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan. Dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam penegakan hak asasi manusia tersebut, mahasiswa sebagai kekuatan moral harus bersifat objektif dan benar-benar berdasarkan kebenaran moral demi harkat dan martabat manusia. Bukan karena kepentingan politik. Hak asasi manusia ialah hak-hak dasar yang dimiliki oleh pribadi manusia secara moderat. Hak asasi manusia meliputi yang pertama, ada hak asasi pribadi, hak kemerdekaan memeluk agama, beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menyatakan pendapat dan kebebasan berorganisasi atau berpartai politik. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau harta milik, yaitu hak dan kebebasan mengadakan suatu perjanjian atau kontrak. Yang ketiga, hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintah. Hak itu disebut hak persamaan hukum. Yang keempat, hak asasi politik, yaitu hak diakui dalam kedudukan sebagai warga negara yang sederajat. Oleh karena itu, setiap warga negara wajar mendapat hak ikut serta dalam pemerintahan, yakni hak memilih dan dipilih, mendirikan partai politik atau organisasi, serta mengadakan perisi dan kritik atau saran. Selanjutnya ada hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu hak kebebasan mendapat pendidikan dan hak mengembangkan kebudayaan yang disukai. Yang terakhir ada hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, seperti hak perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan,
dalam hal razia, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Dasar pikiran tentang HAM di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara garis besar. Kemerdekaan Indonesia sesungguhnya adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip, meyakini dan mengakui bahwa kemerdekaan nasional dan kemerdekaan pribadi warga negara Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dan pribadi warga negaranya berkewajiban selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dilindungi. Ini berarti prinsip bahwa kemerdekaan nasional mengayomi kemerdekaan warga negaranya, segenap golongan dan lapisan masyarakat. Negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini berarti prinsip pengakuan dan jaminan hak-hak asasi kesejahteraan sosial dan ekonomi serta sosial budaya warga negara. Negara ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini berarti prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia atau menghormati kemerdekaan setiap bangsa di dunia, perdamaian hidup dan kesejahteraannya. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, lembaga negara dan pemerintah Indonesia berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan demi hak-hak asasi warga negara, keadilan dan kebenaran. Penjabaran hak asasi warga negara dan kewajibannya dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 1 menyatakan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. 2. Pasal 27 ayat 2 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Pasal 28 menyatakan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 4. Pasal 29 ayat 2 menyatakan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Pasal 30 ayat 1 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pasal 30 ayat 2 menyatakan, syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat 1 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal 31 ayat 2 menyatakan, pemerintah menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32 menyatakan, pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34 menyatakan, fakir, miskin, dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Asas-asas yang tampak pada jiwa dan moral Pancasila dalam kehidupan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Mengakui harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengaku bahwa kita semua sama dan sederajat, mengemban kewajiban dan memiliki sesama manusia tanpa membedakan keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, suku, atau bangsa. 3. Mengembangkan sikap saling cinta sesama manusia, sikap tenggang rasa, dan sikap tidak wewenang-wenang terhadap orang lain. Yang keempat, selalu suka bekerja sama, hormat menghormati, dan selalu berusaha menolong sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap berani membela kebenaran dan keadilan dan sikap jujur dan adil. Yang keenam, menyadari bahwa manusia sama sederajatnya sehingga manusia Indonesia merasa dirinya sebagai bagian seluruh umat manusia.